Oke, di awal video aku mau bilang kalau ini adalah laptop paling worth it di harga 6 jutaan buat sampai saat ini. Pengen tahu kenapa? Ayo kita bumper dulu. So, halo guys, balik lagi sama kuliah sore. Oke, ini adalah Infinix InBook X1. Sebenarnya saat video ini dibuat, harga laptop ini udah naik ya, jadi 6,9 juta, yang tadinya itu cuma 6,5 juta aja. Mungkin Infinix baru sadar ya, kalau mereka tuh ngasih harga itu terlalu murah. Jadinya karena nggak mau dapat untung sedikit, makanya dinaikin deh tuh harganya sampai 400.000. Sebenarnya aku sendiri tetap ngerasa dengan harga 6,9 juta, apa yang laptop ini kasih itu udah bagus banget. Oke, pertama desain. Di harga segini jarang banget nih ada laptop yang kasih frame body full berbahan aluminium. Yap, cuma Infinix saja yang berani kasih desain bermaterialkan aluminium, di mana laptop-laptop setara di harga segini itu cuma berani kasih body bermaterialkan plastik. Nah, meskipun pakai body full metal, cuma bobot dari Infinix InBook X1 ini nggak terlalu berat kok. Dan ini cuma ada di angka 1,4 kg aja, dimana buat ukuran laptop 14 inci ini udah pas banget. Untuk finishing metalnya ini punya dua layer ya, dimana yang layer atas ini semi glossy dan layer yang di bagian bawahnya ini doff. Sementara di sisi kanan ini kita juga bisa lihat logo Infinix yang bagus banget, dibuat kecil gini jadinya tetap low profile. Di sisi kanan laptop ini ada Kensington lock, satu lubang USB 3.0, satu USB 2.0, combo jack dan micro SD card reader. Sementara itu di sisi kanan ini ada DC in, HDMI port, USB 3.0, dua buah USB-C dan switch button buat nutup atau buka kamera webcam. Yang aku agak bingung ini kenapa di sini dikasih port DC in ya, padahal laptop ini udah support pengecasan pakai USB-C dan kabel charger yang dikasih pun ini juga udah USB-C. Untuk kecepatan ngecasnya ini support sampai 65 watt dan ini juga enak banget ya karena bisa gantian sama smartphone kita yang udah juga pakai USB-C. Sementara kalau buat baterainya sendiri ini ada di 55 watt hour yang diklaim sama Infinix ini bisa bertahan selama 13 jam. Kalau dibuka laptopnya ini kita juga bisa lihat tampilan yang keren di sisi dalamnya nih, mulai dari bezel yang kelihatan tipis, finishing body yang simple, dan ada juga trackpad yang gede kayak laptop-laptop mahal. Oh ya, laptop ini juga bisa dibuka dengan satu tangan aja ya, jadi laptop ini membuat kesan kayak seakan ini adalah laptop yang mahal. Untuk di bagian atasnya ini kita juga bisa lihat ada webcam yang bisa merekam di resolusi 720p 30 fps. Oke, ini adalah perekaman kamera dari Infinix InBook X1 dan resolusi maksimalnya ini ada di 720p 30 fps. Buat hasilnya seperti ini, dan kalau aku lihat emang dynamic range agak kurang seperti kalian lihat di sini. Supaya muka aku kelihatan dengan jelas ya, jadi yang bagian jendela sini kayak diterangin maksimal. Terus buat ketajaman gambar juga agak kurang menurutku. Tapi overall kalau cuma buat meeting ini masih terbilang oke. Dan ya bisa kalian nilai sendiri buat hasilnya kayak gini. Oke, kita balik ke studio. Untuk keyboardnya ini layoutnya udah cukup pas ya buat ukuran laptop 14 inci. Cuma sayangnya menurutku feels ngetik di sini itu masih kerasa kayak laptop murah, nggak kayak desainnya yang kelihatan premium tadi. Cuma mengingat harganya lagi 6 jutaan buat dapetin keyboard kayak gini sih sebenarnya nggak ada komplain yang berlebih ya. Cuma kalau bisa sedikit lebih ditingkatin lagi ini bakalan lebih perfect lagi. Di keyboardnya ini juga ada LED backlight yang punya 3 tingkat kecerahan yang bakal berguna buat dipakai kerja di tempat minim cahaya. Sementara itu untuk trackpadnya sendiri ini enak banget ya buat dipakai. Size-nya ini juga luas, jadinya buat penggunaan tanpa mouse ini juga enak banget. Gesturnya ini juga kayak biasanya, 1 jari buat pindah-pindah kursor, 2 jari buat scrolling, 3 jari buat buka tutup tab, dan 4 jari buat pindah-pindah Windows. Oke, kalau buat speakernya, laptop ini pakai speaker yang udah di-tune sama DTS Audio. Apalagi speakernya ini udah langsung mengarah ke atas ya, nggak kayak kebanyakan laptop yang punya speaker mengarah ke bawah. Suaranya ini juga lantang dan enak banget, terutama buat dipakai nonton atau dengerin musik.
Kalau buat layarnya sendiri, Inbook X1 ini dibekali dengan layar berpanel IPS, resolusinya ini Full HD+, dan luas layar ini sebesar 14 inci. Buat layarnya ini juga doff ya, jadinya ini nggak mantul cahaya dari belakang yang biasanya suka ngeganggu kalau dipakai di luar ruangan. Kualitasnya ini oke, gambarnya tajam, dan buat dipakai nonton, ngedit foto, atau video, ini bisa kasih hasil gambar yang memuaskan. Untuk akurasi warnanya ini juga udah 100% sRGB, dimana ini bagus banget buat kalian para content creator yang bakalan pakai laptop ini buat ngedit foto atau ngedit video. Sementara kalau buat performanya sendiri, si Infinix Inbook X1 ini dibekali dengan prosesor Intel Core i3 generasi ke-10, RAM 8GB DDR4 dual channel, SSD 256GB M.2 PCIe, dan masih bisa ditambah lagi karena ini ada satu sisa slot yang masih kosong. Untuk skor Geekbench 5-nya ini juga dapetin skor di angka 1072 buat single core-nya dan 2566 buat multi core-nya. Buat performa dipakai harian pastinya ini udah enak banget. Mau ngetik-ngetik, browsing, Zoom meeting, atau semuanya ini bisa dijalanin dengan lancar di Inbook X1 ini. Sementara buat editing video di Sony Vegas Pro ini juga udah enak banget. Video berdurasi 10 menit, dirender pakai resolusi 1080p 30fps, ini memakan waktu cuma sekitar 6 menitan aja. Dan ya, overall performanya ini aku udah cukup puas banget ya sama laptop 6 jutaan ini. Dimana di harga 6 jutaan, laptop ini udah bisa kasih spesifikasi seharga 8-9 jutaan di laptop lain. Oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.